Mari kita mencoba meniatkan diri kita dengan kembali mengkaji kurikulum kehidupan yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menuntun beliau untuk mengajarkan kepada umatnya hingga sampai kepada kita. Ini adalah kurikulum kehidupan kita. Ini pedoman berkehidupan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati, bukan hanya di dunia, tapi juga hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Untuk itulah dasar pertama yang memotivasi kita agar mau mengkaji, mendalami, memahami, mengamalkan seluruh tuntunan ini adalah keyakinan paripurna tanpa sedikit pun keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan dalam memahami dan meyakini tentunya semua kandungan pedoman kehidupan itu yang termaktub dalam Al-Quran dan penjelasannya dituangkan secara sempurna dalam detil contoh perilaku kehidupan dan segala sandaran terhadap Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita disebut dengan insan yang beriman, mukmin, jamaknya mukminin, mukminun, yang dengan memberikan kesan itu sangat mendalam pada jiwa kita bahwa kita mesti yakin tanpa ragu. Dari dasar itulah kemudian kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan bisa diraih. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah membahas hingga ayat ke-28 di surah yang kedua, surah Al-Baqarah, dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution yang menghimpun kurikulum kehidupan secara sistematis dari Al-Quran dan penjelasan-penjelasan dari Sunnah Rasulullah SAW. Bagi Anda yang baru terhubung di kajian ini, kami memberi masukan dengan segala kerendahan hati agar dapat menyimak di pertemuan-pertemuan yang lampau sehingga ada pemahaman yang berkelanjutan, pencerahan yang berkemajuan dan tidak terpotong di bagian-bagian yang boleh jadi itu menjadi penting dari apa yang sedang kita alami, dari apa yang sedang kita cari. Saat ini kita akan lanjutkan di ayat yang ke-29 dan insya Allah kita akan menampilkan pendekatan pencerahan dari kitab yang baru. Dari baru ini maksudnya kita sajikan di malam ini berbeda dengan sebelumnya, yang tentunya kitab-kitab tafsir dimaksud telah kita perkenalkan sejak awal kajian, dari yang klasik, pertengahan sampai yang kontemporer. Di pertemuan lalu kita masih dengan Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saat ini kita coba masuki Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaibnya Al-Imam Fakhr Razi, ya, dan insya Allah kita akan sambungkan ke ayat yang ke-29. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuki di ayat ke-29, kita mencoba untuk mengingat sejenak dan mengevaluasi pembahasan yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan komitmen kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berjanji untuk menaati Allah, menyembah Allah, menjadikan semua kreasi kehidupan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun realita yang terjadi saat menjalani kehidupan itu tidak sedikit orang-orang yang bergeser dari komitmen yang dimaksudkan, sehingga disoal kembali dalam Al-Quran, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, ayat 27. Ada orang-orang yang tega melanggar komitmennya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ia mengatakan siap mengambil komitmen itu. Ada komitmen keyakinan, ketauhidan, berwujud akidah, menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada komitmen hanya beribadah kepada Allah setelah kita meyakininya. Ada orang mengaku Islam tapi tidak sholat, ada orang mengaku Islam tak mau berzakat, ya, melanggar komitmen. Kemudian wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutus sesuatu yang seharusnya seyogianya disambungkan, baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, atau hubungan dengan makhluk sekitaran kita, dengan manusia, orang tua, keluarga, kerabat, dengan hewan, dengan lingkungan, tumbuhan dan sebagainya yang mesti dirawat, dan telah kita bahas dengan tuntas ini semua. Wa yufsiduna fil ard, atau bahkan ada orang-orang yang sengaja berbuat kerusakan di bumi, tuturnya merusak, pikirannya merusak, tindakannya mengacau, tiba di setiap tempat memberikan provokasi untuk menimbulkan keresahan-keresahan dan sebagainya. Kata Allah, aku ciptakan engkau bukan untuk seperti itu, kan? Ya, ulaika humul khasirun. Kalau mereka bertahan pada yang demikian, mereka berpotensi mendapatkan kerugian. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa ingkar, melanggar komitmen, berbuat banyak kerusakan, sementara dulu kalian kan nggak ada, kata Allah. Kalian tidak eksis, kalian tidak ada, kemudian aku ciptakan dengan komitmen yang telah kita sepakati bersama, ya, diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172.
Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah kita telah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum tercipta? Dan Allah mengonfirmasi alastu bi rabbikum, ya, engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbmu, akan merawatmu, memberikan perhatian, melindungi, memaafkan, menyembuhkan, menjaga. Dan kemudian kita berkomitmen, bala syahidna, kami bersyahadat ya Allah untuk menuhankanmu, menyembah engkau, dan berkomitmen dengan segala apa yang telah engkau tetapkan. Dari situlah kemudian terlahir komitmen ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua kreasi kehidupannya, aktivitasnya hanya tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun passion kehidupannya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, goalnya satu, untuk ibadah. Namun ketika itu semua tiba kemudian diingkari, komitmennya dilanggar, bahkan ada yang berkata, saya lupa sejak di dunia. Bukan hanya di akhirat, tapi sejak di dunia. Dan yang paling unik tuh begini, ya, catat kalimat ini. Iblis itu seiblis-iblisnya, catat dia, iblis itu seiblis-iblisnya, dia masih mau sujud kepada Allah. Dia tidak sujud kepada Adam untuk menghormati Adam, karena perintah Allah. Jadi dia sujud kepada Allah, dia nggak mau sujud kepada Adam, nggak mau hormat kepada Adam, walaupun itu perintah Allah, ya kan? Nah sekarang manusia semanusianya, manusianya, bahkan ada yang nggak mau sujud sama Allah. Ya, jadi pertanyaan tuh, iblis seiblis-iblisnya masih mau sujud sama Allah dulu, kemudian setelah itu, ya, dia nggak mau hormat sama Adam, dia sujudnya, ya, tidak mau dia tetapkan kepada Adam untuk penghormatan. Ya, sekarang manusia ada yang bersujud kepada manusia, ya, dan dia tidak mau bersujud kepada Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ada gaya baru yang dilekatkan oleh iblis untuk menggoda manusia yang melampaui keburukan-keburukan yang bahkan pernah iblis kerjakan. Yang seperti ini mesti hati-hati dan mesti kita betul-betul menatap diri dengan baik sehingga memohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kalau ada orang berkata, kami lupa, Allah ingatkan, setiap hari diperdengarkan kalimat Allah, terdengar di telinga kita. Udzun, jamaknya adzan, 5 kali dalam sehari. Allahu Akbar, tak pernah berhenti semuka bumi, berputar 24 jam. Karena itu waktu adzan saya sering katakan bisa berbeda waktu, ya kan? Setiap detik pindah di tempat A, tempat B, tempat C, berputar dia 24 jam. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan saya belum pernah dengar nama Allah. Bahkan sekarang pun belum waktunya adzan sudah bisa setel adzan. Ada di YouTube sudah bisa dengar, ya kan? Bahkan bisa kita pilih set alarm jam berapa, jam sekian, modelnya bagaimana, iramanya apa. Masya Allah. Nah, dengan semua itu, apakah masih mampu lisan seorang hamba mengatakan saya tidak pernah mendengar nama Allah? Ya? Nah, lalu Allah konfirmasikan kepada kita, bagaimana kalian ini? Dari nggak ada, jadi ada. Dan setelah ada pun, kata Allah, seharusnya komitmen untuk mengisi kegiatannya dengan ibadah kepada Allah, karena engkau pun akan wafat. Ya, kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum. Ya, thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita telah bahas ini dengan tuntas di pertemuan yang lalu, bahwa pertama, kita tidak ada. Kedua, kita menjadi ada. Nah, adanya ini diikat oleh sebuah komitmen. Keberadaan kita, eksistensi kita di dunia ini dalam berkehidupan diikat oleh sebuah komitmen Rabbani. Komitmen menuhankan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berwujud dua hal. Hanya mengesahkan Allah, yang kedua hanya beribadah kepada Allah saja. Dan pola ibadahnya kita kemudian tarik dalam konteks kehidupan dunia dengan menyontoh apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Ada ibadah spiritual dalam bentuk ibadah ritual, ada ibadah sosial dalam bentuk pekerjaan kita yang kita niatkan semuanya karena Allah semata, sehingga memiliki sifat ihsan dan disebut dengan muhsin. Nah, dengan itulah kemudian thumma ilaihi turja'un, dengan semua bekal itu kita akan dikembalikan kepada Allah. Jadi idealnya jaga itu, optimalkan dalam kehidupan untuk beribadah, pertahankan sampai wafat, apapun profesinya. Silahkan Anda menjadi dokter, insinyur, ada yang di TNI, ada yang di Polri, ada yang berdinas misalnya di penegak hukum lainnya, kejaksaankah, KPK-kah misalnya di Indonesia, ada di pengadilankah, ada kemudian juga pebisniskah, pedagangkah, dan sebagainya. Silahkan memilih, tapi jadikan semua passion itu dan pilihan-pilihan itu sebagai ruang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ritualnya sama semua, sholat. Jadi apapun, termasuk jadi presiden, gubernur, pejabat lainnya, tetap sholat sebagai muslim, kan? Nah, nanti profesi yang Allah titipkan sebagai amanah, ingat itu amanah loh, bukan kebanggaan dunia untuk mengupdate status, bukan. Itu amanah dari Allah untuk mencari peluang ibadah lewat apa yang Allah titipkan.
Dia pandai-pandai melihat pada diri kita. Kalau dititipkan ilmu, oh berarti dengan ilmu itu saya harus cari kesempatan pahala ya untuk jadi ibadah. Kalau diberikan harta, maka dengan harta itu dikreasikan jadi ibadah. Demikian dengan kedudukan, demikian dengan tenaga. Sampai jaga itu hingga kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita bertanya, ya Allah, kalau saya ingin menjadikan itu semua, apa yang kau siapkan untukku? Baik, saya terlahir ke dunia ini. Saya berkomitmen kepada Engkau untuk ibadah. Dan saya akan mulai aktivitas saya untuk beribadah. Ya, apa yang harus saya lakukan? Persiapan apa yang Engkau telah berikan kepada kami hamba-hambamu sebagai fasilitas kami yang memudahkan kami beraktivitas di muka bumi untuk beribadah? Maka turunlah ayat ke-29 untuk menjawab itu semua. Jadi sangat berurut keseluruhannya dari Al-Fatihah sampai ke Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 28 sampai ke 29. Ketika kita diminta untuk ingat kembali komitmen, menata diri, Anda bertanya balik, lalu bagaimana kalau kami ingin merubah diri kami kembali kepada jalan awal yang benar? Dijawab dengan ayat taubat. Lalu bagaimana kami memulainya? Diberikan tuntunan. Apa fasilitasnya? Maka Allah turunkan keseluruhannya agar kita mau kembali merenungkan, dan dengan perenungan ini kita menyadari bahwa memang kita ini diciptakan dengan satu tujuan. Kita diciptakan dengan visi yang sangat agung, ya, untuk kembali kepada Allah sebagai hamba yang taat, dan lebih daripada itu, ternyata kehidupan kita semua telah tertata, bukan senda gurau, bukan main-main, bukan hanya menjalani kehidupan lantas meninggal begitu saja, tapi ada berbagai hal yang mesti kita renungkan, mesti kita dalami, dan mesti kita amalkan dalam kehidupan. Dan di titik itulah kita akan mendapatkan kemuliaan baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang sekitaran kita yang Allah perintahkan mereka untuk memuliakan kita. Baik, teman-teman, masuk ke ayat 29 sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Kita akan coba mengkaji dari tafsir ini, ya, Mafatihul Ghaib, Tafsirul Kabir dari Imam Fakhrul Razi di jilid yang pertama, ya, kalau cetakannya sama dengan kami, ya, kami di ini Ihya, Daru Ihya Turath Al-Arabiyah di halaman 379. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Baik. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Sebelum kita ngaji lebih detail, ya, lebih terang dari bacaan tafsir ini, saya ingin sedikit bahas dulu dari sisi kebahasaannya yang boleh jadi belum tercantum di sini secara detail dari sisi itu, karena memang ada karakter-karakter kitab tafsir yang kalau kita satukan kita temukan keindahan-keindahannya. Ya, jadi karakter kitab tafsir itu masing-masing punya karakteristiknya. Misalnya nanti tafsir Tanwirul Mikbasnya Ibnu Abbas kenapa seperti ini, ya, tafsir Jalalain kenapa begini, itu kan tafsirnya. Misalnya Al-Maraghi kenapa begini, ya, sampai Tahrir Tanwir kenapa seperti ini, At-Tabari kenapa begini, Ibnu Katsir kenapa begini. Itu kalau kita jadikan satu keseluruhannya, kita akan temukan keindahan Quran dari aneka perspektif yang mengandung makna yang sangat luar biasa. Baik, di sini saya akan kembali dulu teman-teman untuk menurunkan satu kata ganti yang sangat indah yang konsisten dalam Al-Quran disebutkan untuk merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa. Ya. Kita perbesar, ya. Bismillah. Ya. Huwa. Kita di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-29. Anda yang melihat mushaf standar sekarang di paling kanan sebelah bawah, ya, di pojok. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ya, kita ingin kembalikan dulu ke sini sebelum kita terjemahkan. Huwa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kata huwa di sini, ini kata ganti yang menunjukkan kepada Allah. Saya ke ataskan Allahnya sebagai adab. Baik, kan? Disebut dengan dhamir dalam bahasa Arab, kata ganti. Ya, dhamir. Pelan-pelan. Dan ini kata ganti untuk menunjukkan bentuk tunggal. Catat dulu ini, ya. Ya. Sudah? Bentuk tunggal yang bermakna dia, kan? Nanti kalau kita hadirkan
seakan ada di hadapan sosok menjadi ka, kan? Kalau dalam tarik ke dalam bahasan kita, ya ada dhamir ghaib, mukhatab, mutakallim, yang berbicara, yang diajak bicara, objek yang dibicarakan, ya. Di sini kemudian ini yang paling indah ya kalau kita ngaji ilmu balaghah, ini kan sesungguhnya Allah ingin mendialogkan komitmen antara yang dibangun seorang hamba kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang paling menarik yang digunakan satu bentuknya huwa, ya kan? Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya analladzi khalaqtukum, misalkan analladzi khalaqtul arda, misalnya kan lakum jami'a, tapi menggunakan bentuk huwa. Dia. Pelan-pelan, ya. Tarik ke sini. Nah, ketika kita ingin bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami ini tinggal di bumi, kami ingin menjalani kehidupan untuk beribadah. Apa fasilitas yang engkau siapkan, ya kan? Ya engkau siapkan yang ada di bumi ini. Maka kita sedang membicarakan sesuatu dalam konteks untuk beraktivitas tempatnya, bumi. Ya, kalau kita tunjukkan, kita kan sedang mengkhitab berbicara, ya Allah, ya kan? Ini ada bumi, ya kan? Begitu bumi, ya. Kita jadikan sebagai bagian ketiga, kita sedang berbicara dengan Allah, gitu kan? Memohon, meminta kepada Allah. Maka Allah mengembalikan aspek yang sedang dibahas objeknya itu, ya, dengan kata ganti dia untuk menunjukkan penciptaan perawatannya. Ya, ini iltifat namanya. Huwallazi, ya, hei, tahukah engkau, ya kan? Bumi itu, ya, yang ciptakan juga Allah, kan? Maka digunakan bentuk huwa, bukan bentuk ana, untuk memberikan kesan bahwa penekanan ke buminya. Jelas ya? Apa yang Anda mintakan dari fasilitas kehidupan itu ditekankan oleh Allah dengan menggunakan iltifat kata huwa. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Seakan-akan ini mana pertama. Yang kedua, kalau kita kaitkan ke ayat 28 dengan ayat ke-27, ya ini juga menarik nih. Ya, seakan-akan Allah yang katakan begini, kalau yang pertama tadi, yang engkau inginkan di bumi itu, dialah Allah yang akan, ya kan, menjadikan itu semua mudah untuk kalian gunakan dalam beraktivitas. Nah, yang paling menarik adalah begini, Tuhan yang engkau ingkari komitmennya itu, ya kan, yang engkau merusak kemudian di bumi, yang engkau tidak ibadahi, ya kan, yang engkau langgar komitmennya, justru Tuhan itulah yang telah menciptamu, bahkan menyiapkan semua fasilitas di bumi untukmu. Jadi seakan-akan kata bentuk huwa ini kenapa tidak menjadi ana, untuk memberikan kesan kenapa engkau menjauh sehingga menjadikan Allah itu jadi bagian kata ketiga yang dibicarakan. Ya, harusnya orang yang dekat dengan Allah merasakan Allah hadir dekat dengannya, mengawasinya. Itu yang disebut dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah seakan-akan engkau merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat, ya, merasa nyata hadir diawasi walaupun kau tak mampu untuk menatapnya. Jadi menjadi bentuk mukhatab. Ya, kata kedua itu yang dimaksud iyyaka na'budu, bukan iyyahu tuh. Jadi kalau kita beribadah, rasakan Allah mengawasi kita seakan-akan berada, ya, di hadapan kita, mengawasi kita semua. Sehingga dengan merasa terawasi itu optimal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya khusyuk, bekerjanya jujur dan sebagainya. Tapi ketika ada orang merusak, melanggar komitmen, seakan-akan dia nggak merasakan kehadiran Allah. Ketika tidak merasakan kehadiran Allah, maka berubahlah kata ganti menjadi huwa. Ini maksudnya. Hei kamu yang merusak, ya, hei kamu yang melanggar komitmen, hei kamu yang bertanya ingin berbuat baik lagi, itu kan? Meminta fasilitas di bumi. Dialah Allah yang telah engkau jauhkan itu, kan? Adalah Tuhan yang bukan hanya menciptamu, tapi juga memberikan fasilitas bagi engkau untuk berkehidupan. Baik, paham ya? Nah, ini satu hal yang penting untuk dipahami terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman, kata gantinya konsisten menunjukkan bentuk tunggal dan dhamirnya mudzakkar. Ya. Kan tunggal itu ada mudzakkar, ada muannas. Ini kita bahas kebahasannya dulu supaya kita merasakan keindahannya, ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Jadi setelah tadi memberikan, ini tinggi ya, sastranya tinggi sekali. Kalau kita belajar di ilmu balaghah ini luar biasa nih. Quran itu indah sekali. Jadi bukan hanya mendorong kita untuk pintar, memahaminya dengan baik, tapi juga meningkatkan kualitas berpikir kita. Makanya kalau orang hafal Quran dengan benar pasti pintar tuh. Ya. Ya, kalau orang paham Quran apalagi tuh, bertambah kepintarannya. Karena tidak mungkin orang mengerti Quran kecuali mendalami struktur bahasanya. Dan di antara struktur bahasa yang paling indah untuk dikaji itu bahasa Arab. Ya, baik. Sama dengan ilustrasinya begini kalau pemahaman tadi itu. Ya, ada orang misalnya
komitmen dengan orang tua, dengan ibu, ayah, ibu telah mengandung, merawatnya, ya, dari mulai kemudian melahirkannya, memberikan ASI dan sebagainya. Lalu anaknya tiba-tiba berkhianat kepada ibunya, ya, dia taruh dalam tanda petik durhaka, melanggar ketentuan, bahkan berani misalnya berkata-kata kasar, ya kan? Lantas dia berdialog dengan ibunya. Kalau sekarang saya ingin berubah, apa yang mama siapkan? Lalu ibunya berkata, hei kamu ya, nah ibu yang telah mengandungmu itu, ya, yang telah melahirkanmu itu, ya, itu ibu yang sama yang bahkan kau minta untuk memberikan fasilitas bagimu sekarang, kalau kau mau. Itu ilustrasi sederhananya. Jadi ketika dipindahkan bukan menggunakan kalimat saya, tapi menggunakan dia dalam bentuk kata ganti, memberikan kesan bahwa posisi hamba yang sedang dikhitab, diajak bicara, sedang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bertindak sesuatu yang kurang pantas. Jelas ya? Maka kemudian dari sinilah diambil kembali untuk didekatkan dan disadari mengapa seorang hamba bisa jauh dari Allah, karena boleh jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan. Balik ke sini. Ini mudzakkar kata gantinya. Ya. Nah, ada sebagian yang barangkali agak kurang sempurna memahami ini sehingga mengartikan mudzakkar itu laki-laki, muannats itu perempuan. Sehingga seakan-akan jadi gender di sini. Ya, padahal dalam teori bahasa Arab, mudzakkar itu digunakan pada kata atau juga pada bentuk kata ganti yang menunjuk pada sesuatu yang tidak berkembang, tidak bercabang. Dia tunggal, eksis tunggal saja. Dia nggak berkembang, nggak bercabang. Sebaliknya, sesuatu yang berkembang, bercabang, kan? Maka dalam bahasa Arab disebut dengan muannats namanya. Perempuan masuk kategori muannats karena dia berkembang dan bercabang. Ini kata kiasan, majas, menunjuk pada perempuan yang bisa mengandung kemudian melahirkan. Laki-laki karena dia tidak mengandung, tidak melahirkan, maka dia masuk dalam kategori mudzakkar. Kata ganti yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Konsisten menggunakan bentuk huwa seperti ini, ya kan? Dan bentuknya mudzakkar, memberikan kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkembang, tidak bercabang, tidak beranak, dan tidak diperanakan, tidak memiliki sekutu. Dia konsisten dengan sifat keesaannya, tunggal, ahad. Karena itulah ketika disebutkan kata huwa, maka disifati kata tunggalnya, kata ahadnya sebagai sifat utama sehingga tidak memberikan kesan ambigu. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud huwa yang sering ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, siapa huwa Tuhanmu itu Muhammad? Siapakah Rabb Muhammad? Engkau menyebut Rabb. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbin nas. Siapa Rabb itu? Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa yang dimaksud huwa itu Allah. Nah, supaya tidak ambigu, tidak bias memahami, karena ini bentuknya mudzakkar, jangan diartikan dalam bentuk gender makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sifat yang paling dasar, nggak ada yang boleh serupa sedikit pun dengan Khaliq, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul sifatnya ahad. Qul huwallahu ahad. Jelas ya? Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ayat 29 di surah Al-Baqarah, bukan sekedar ingin memberikan satu penegasan atas kesempurnaan fasilitas yang Allah siapkan demi mendukung misi ibadah manusia berkehidupan di bumi, tapi juga menegaskan keesaannya, ketunggalannya, dan sifat ketuhanannya. Huwaladzi, hei, dialah Allah yang esa. Ya, seakan-akan memberi kesan bahwa nggak mungkin bisa mengatur bumi, alam semesta, langit, sempurna itu kalau tidak esa. Nah itu, ya, cara berpikirnya demikian. Nanti kalau ngaji lagi, coba dilihat Quran surah ke-21, Al-Anbiya, ayat 22. Ya, coba dicek ya, Quran surah ke-21, Al-Anbiya, ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Ya, kalaulah ada banyak Tuhan yang mengatur kehidupan di semesta ini, di langit dan di bumi, ya tentu tidak akan teratur kehidupan semesta ini, langit dan bumi ini. Ya, logikanya Quran sederhana. Ya, coba digambarkan, satu kepala saja, ya kan, sudah punya visi, punya pandangan, punya pemikiran. Sekarang dua kepala punya pandangan yang berbeda. Anda boleh jadi mengatakan saya senang yang biru, yang lain mengatakan putih lebih bagus. Bagaimana jika ada 3, ada 4, ada 5, dan sebagainya? Nah, Anda bisa bayangkan kalau Tuhan lebih daripada 1, ada 2, ada 3, dan sebagainya, lalu akan memberikan keputusan. Bisa dibayangkan kalau ada perbedaan pendapat di antara Tuhan. Yang satu berkata, hei, ini wilayah ini, penduduknya sudah banyak berbuat maksiat.
turunkan saja petir, hujan besar. Yang satu berkata, tapi ada sebagian yang taubat, tahan dulu, berikan awan. Kalau Tuhannya bertengkar, maka bagaimana kondisi alam semestanya? La fasadata. Law kana fihi ma'alihatun illallahu, ini la fasadata. Jadi kalau kita mengambil satu analogi, ya Quran itu indah sekali, bukan hanya menjelaskan, tapi logika kita pun ya diminta untuk berpikir, merenungkan. Makanya dalam konsep ketuhanan pun itu dalam Islam itu sangat luar biasa. Ya, kembali meminta pengikutnya untuk berpikir. Ya, misal di Quran surah ke-47, surah Muhammad SAW ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, maka bergegaslah cepat punya ilmu. Ya, sering diterjemahkan dengan singkat ketahuilah gitu kan. Ketahuilah itu artinya cari ilmu, cari tahu. Ya, maka belajarlah, pahamilah untuk menetapkan dengan kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ada ilmunya. Jangan sampai kita mengatakan Allah Tuhan saya. Ya, tapi karena nggak punya background ilmu yang kuat, akhirnya ketika ditawarkan sesuatu dunia bisa berpindah. Ya, sampai Quran itu sampai meminta kita berpikir, merenungkan, menguatkan, sampai bertanya kenapa Tuhanmu Allah. Dan pelajari, pahami bagaimana disebut Tuhan, perbedaannya seperti apa dengan makhluk, kapan menjadi Tuhan, kapan menjadi makhluk, apa perbedaan sifatnya, dan seterusnya. Itu lengkap sempurna dalam pembahasan di keislaman dan ada babnya sendiri. Ya, saya sudah turunkan di pembahasan Mira tentang bab tauhid itu ya. Silahkan dikaji kembali tentang bagian pilar yang pertama dari rukun iman itu, yaitu iman kepada Allah. Saya sudah turunkan dari mulai namanya sampai ke sifat-sifat sampai ke sebagainya. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah dibukanya ayat ini dengan kata huwa memberikan kesan bahwa yang pertama ya menunjuk pada keesaan sifat tauhid ya, sifat tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat itu maka ia mampu mengatur alam semesta dengan sempurna. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, Allah ingin tetap menegaskan bahwa bukan hanya keberadaan kita di bumi ini, bahkan bumi pun, langit pun, alam semesta pun tercipta ya untuk memberikan dua kesan. Satu, menunjukkan eksistensi ketuhanan. Justru dengan adanya bumi, adanya langit ini sebagai bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang cerdas, orang beriman itu mesti membaca. Ya, bagaimana bumi bisa wujud? Bagaimana langit bisa ada? Ya, karena itu orang mandang langit, mandang bumi, kalau sudah pintar betulan, itu pasti puncaknya itu menemukan Tuhan. Ya, kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ulul albab namanya. Albab itu jamak dari kata lub. Lub itu inti sesuatu. Kalau saya bicara satu dua kalimat, ada yang sudah paham, oh ini larinya ke sini, itu lub namanya. Ya, pemiliknya disebut ulul lub. Jadi kalau jamak disebut ulul albab. Ya. Nah, itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran misalnya ayat 190, ayat 191. Ya, dan cirinya sangat menarik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, jadi kalau sudah jadi ulul albab itu dia melihat langit tuh begini. Jadi kalau ada orang saintis, dia hanya melihat dari perspektif keilmuan. Oh, kenapa langit begini pergerakannya? Kemudian kenapa bintang gugusnya seperti ini? Dicari apa ini fenomena alamnya, kaitannya dengan kehidupan bagaimana, ya kan? Nah, tapi ulul albab tidak, dia sudah khatam itu, dia sudah mengerti. Ya, maka ketika dia melihat, masya Allah, ma khalaqta hadza batila, ya, subhanallah, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, bagaimana engkau sempurna mendesain semua ini, memberikan petunjuk kepada kami hamba-hambamu, bisa menyiapkan ini dan itu. Lihat ke bumi demikian, lihat batu banyak kode-kodenya, yang menjadikan batu itu ya punya kode yang berbeda dengan batu-batu lainnya. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak tertinggi dari pendalaman kita terhadap semua keadaan di langit dan di bumi adalah menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang belajar sampai pintar tak mengenal Tuhan, itu belum pintar sebetulnya. Itu belum pintar, karena kepintaran sejati adalah ketika dia menemukan penciptanya. Ya, coba riset langit, riset di bumi, tapi nggak menemukan penciptanya. Ya kan, menurut saya belum menemukan hasil yang sesungguhnya gitu. Ya, dan kasihan masih dalam tahap perputaran pemikiran dan sebagainya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, jadi yang pertama ingin ditegaskan adalah dengan menggunakan kata huwa ini, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Baik ya, dan yang kedua ditegaskan dengan bentuk khalaqa. Huwallazi khalaqa, dialah Allah yang allazi khalaqa di sini. Ya. Pertama bentuk pengesaan, yang kedua adalah bentuk penciptaan. Ya, the creator yang mencipta segala. Khalaqa itu mencipta sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan semua bahannya, dengan semua materinya. Ya, itu bedanya
ya dengan makhluk. Makhluk nggak bisa disebut khalik. Khalik itu pencipta, ya. Ini subjeknya disebut khalik. Khalaqa itu pekerjaannya, isim fa'ilnya, subjeknya khalik. Yang terciptanya makhluk. Jadi kreasi Allah itu dibuat dari yang nggak ada jadi ada, ya. Termasuk bahan semuanya. Jadi ada aja, wujud. Kun fayakun. Nah, makhluk nggak bisa begitu. Karena itu makhluk nggak bisa disebut dengan khalik. Ya, dan ciptaannya nggak bisa disebut dengan khalaqa, proses penciptaannya. Ya. Karena apa? Setiap yang dibuat oleh makhluk pasti butuh bahan. Dia nggak bisa mewujudkan dari nggak ada jadi ada. Ini spidol nih, mau bikin spidol, nggak mungkin jadi utuh begini. Ada bahan yang lain dikumpulkan jadi satu. Jadi sifat khalaqa memang hanya akan melekat ini kepada sang pencipta yang paling utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqa. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa yang pertama, semua apa yang kita kerjakan di bumi ini, ya, semua apa yang kita dapatkan fasilitasnya ini sesungguhnya tujuan paling pokoknya adalah untuk meyakinkan kita akan ketuhanan Allah yang Maha Esa, sehingga kita bisa sujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa ditemukan baik oleh kita, oleh para ilmuwan. Yang ilmuwan kalau udah pinter-pinter kan dia mengkaji, sujud kan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk memberikan kepada kita penekanan bahwa semua desain yang ada di alam semesta ini Allah telah ciptakan dengan sempurna. Jadi, ya, sempurna. Semua. Nanti ada rincian ayatnya. Ada yang di surat Yasin, kan malam Jumat ya. Ada yang baca Al-Kahf, ada yang baca Yasin, ya. Ada Al-Kahfian, ada Yasinan, mungkin ada Baqarahan, ada juga Ali Imranan. Ya, silahkan ya, senyamannya gitu. Tapi kalau kita sampai ke surat Yasin atau di At-Taubah atau surat-surat yang lainnya, kita akan temukan detail dari semua penjelasan ini. Tentang langit, bagaimana langit, ya, dicipta tanpa tiang, masuk ke bab bintang, masuk bab matahari, masuk bab ke planet, masuk bab rembulan dan sebagainya. Ya, itu indah sekali. Masuk bumi nanti, ini menarik sekali. Dari mulai daratan dan lautan, dan silahkan hitung berapa jumlah daratan disebutkan dalam Al-Quran, berapa jumlah lautan. Anda akan temukan perbandingan yang sangat luar biasa. Ketika menemukan kata lautan, air dalam Al-Quran, ya, berbentuk lautan, ya, Anda akan temukan lebih banyak dibandingkan penyebutan dengan daratan. Sehingga kalau ditemukan kata itu dibandingkan, ketemu 70 banding 30. Ya, dan ini yang menarik sampai saat ini kita bisa temukan 70-nya adalah lautan, 30% adalah daratan itu. Jadi indah sekali. Terus kata yaum, hari, kita akan temukan sebanyak 365 kali dalam Al-Quran disebutkan. Itu sangat menarik gitu teman-teman sekalian. Itu sempurna dari mulai numeriknya, kita temukan katanya, sampai dengan desainnya, sampai penjelasannya utuh untuk memberikan kesan kesempurnaan. Nah, jadi nilai keesaan, nilai kesempurnaan dalam penciptaan, seakan Allah yang katakan begini, hei, aku ini, ya kan, yang esa, Tuhan sesungguhnya, mampu yang menciptakan, merawat, dan sebagainya. Aku pun telah menciptakan dengan sempurna apa yang kau inginkan tadi. Engkau ingin fasilitas, kau ingin kebutuhan, engkau ingin segala yang ada di bumi ini, berjalan dengan baik sesuai dengan misimu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Bahkan Allah telah mencipta dengan sempurna. Allah mempertaruhkan keesaannya, kesempurnaan ciptaannya untuk memberikan keyakinan kepada kita supaya kita kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tauhid itu kita pancarkan dengan beraktivitas sempurna dalam rangka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan proses kehidupan kita. Nah, apa yang diberikan fasilitasnya itu? Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ini poinnya. Saya mulai dari sini dulu. Ma fil ardi 2 jami'a, kemudian lakum. Cara membahasnya lebih enak seperti ini. Kenapa dari tengah? Kenapa ke sini? Kenapa ke sini? Kita akan teruskan pembahasannya setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita salat sejenak, setelah Isya kita lanjutkan, kita temukan keindahannya. Demikian untuk sementara, lanjut ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kami di sini telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat. Kita bermohon kepada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Semoga Allah berkenan juga menerima dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, dan tentunya berkesesuaian dengan waktu dan keadaan di mana kita memohon dan tentunya berada.
Kita akan lanjutkan bahasan kita. Tadi telah kita sampai pada awal pembahasan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-29 di pembukanya, bahwa ketika hamba ingin mencoba untuk kembali kepada Allah, mendapatkan kesadaran paripurna bahwa selama ini ada yang salah dalam hidupnya, melanggar komitmen, banyak berbuat maksiat, sekarang ingin kembali kepada Allah, dan juga mulai menginginkan petunjuk-petunjuk dengan cara apa beraktivitas. Bahkan Allah sendiri sebelum bertanya sudah menerangkan, bahkan juga bisa dikatakan sebagai penagihan komitmen yang sangat dalam. Engkau yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada, engkau sekarang berkehidupan, bahkan aku pun memberikan fasilitas kehidupannya. Maka sebelum manusia bertanya, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Hei kalian yang telah berbuat hal-hal yang jauh dari komitmen, bahkan sebagian di antara kalian menyimpang, ya, Allah yang telah berkomitmen dengan kalian, maka Allah jualah yang telah juga menyiapkan fasilitas di bumi untuk kalian berkehidupan. Nah, yang paling menarik telah kita berikan juga satu gambaran, bahkan dengan kemudahan pembahasan insya Allah dengan penomoran di sini untuk pendalaman. Ketika Allah menyampaikan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kata huwa telah kita uraikan. Mohon yang baru bergabung untuk kembali menyimak dari apa yang telah kita ulas tadi. Khalaqa menunjukkan bentuk penciptaan yang sempurna, seakan memberi kesan bahwa semua ciptaan Allah itu sempurna, baik yang sifatnya personal misalnya dalam konteks kehidupan seperti manusia, kan? Atau misalnya juga hewan atau tumbuhan, atau dalam konteks penciptaan yang mengikat secara komunal, ya, dalam bentuk penciptaan alam semesta, atau dalam bentuk konteks interaksi kita manusia dengan lingkungan dan sebagainya. Karena itu, ketika kita menemukan kata khalaq menunjuk pada penciptaan yang disandarkan kepada Allah, pasti semua sifatnya sempurna, ya. Dan kata sempurna ini bukan hanya menunjukkan kepada bentuk, tapi juga kepada fungsi. Ya, jadi kesempurnaannya diikat bukan hanya hasil ciptaan yang sempurna dari sudut bentuknya, materinya, tapi juga berkesesuaian dengan fungsinya. Ya, contoh misalnya, ketika menciptakan kita manusia, ya Allah menggunakan kata khalaq, baik dari wahyu pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, gitu ya. Atau juga di Quran surah ke-9 At-Tin di ayat yang keempat, ya, ketika Allah berfirman wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaq. Nah ini, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan? Aku bersumpah, kan, kata Allah dengan 3 risalah utama, bahwa sungguh ya Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya telah mencipta dengan sempurna. Ini, ya, setiap manusia mencipta setiap manusia dengan sempurna, baik dari segi bentuk fisiknya sempurna. Nah, tapi menariknya, setiap bentuk fisik hamba yang tercipta ini sesuai dengan maslahat kehidupannya. Itu yang dahsyat. Itu yang nggak akan ditemukan dimanapun. Jadi ketika mencipta Adi Hidayat, kan, rupanya kan berbeda dengan yang lain. Walaupun ada sebagian melihat misalnya ada kemirip-miripan dengan yang lain dan sebagainya, tapi dari segi bentuk saja, ya, ini bisa berbeda nih. Ya, telapak tangan misalnya, dari mulai sidik jarinya sampai DNA dan sebagainya, ada perbedaan. Dan yang paling luar biasa, kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya adalah semua bagian rupa ini itu didesain sempurna demi kemaslahatan setiap pribadinya. Yang kalau nggak begini, nggak dapat kemaslahatan itu. Ya, kadang-kadang orang melihatnya secara fisikal, kalau dia begitu ya, nggak ideal. Justru menurut Anda seperti itu, Allah telah tetapkan ukuran yang sempurna. Alladzi qaddara fahada, yang telah mendesain dengan sempurna, menetapkan secara detail, presisinya begitu tinggi, fahada, memberikan petunjuk untuk beraktivitas dengan semua desain sempurna itu. Justru dengan begitu, dia mendapatkan kemaslahatan. Ya, kalau seperti yang Anda inginkan, nggak akan sejalan dengan kemaslahatan hidup dia, baik dunia ataupun akhirat. Nah, jadi dari pemahaman yang sederhana tadi, kita tarik termasuk kepada yang kompleks. Ketika Allah menciptakan pun ma fil ardi, semua yang ada di bumi itu. Kita tarik ke sini dulu. Ya. Kita mulai dari tengah dulu, ma semua. Ini isim mausulnya hanya bentuknya satu huruf begini, ma. Ya. Tapi maknanya mengakomodir kepada semua tanpa kecuali, segalanya, semuanya. Ya. Ma fi hadhil qa'ah, misalnya
li syakhsin dzaka. Semua yang ada di ruangan ini milik orang itu. Ya kan? Maka tanpa kecuali, mau papan tulisnya, spidolnya, bukunya, semua yang ada di sini tanpa kecuali. Itu fungsinya menggunakan ma yang mengikat pada keadaan di satu tempat, ya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini ke ayatnya, huwallazi khalaqalakum ma, kita jadikan ma dulu di sini untuk penafsiran pertama. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, yang maha sempurna, yang telah mencipta dengan sempurna bentuk dan fungsinya ma, semua segala tanpa kecuali, fil ardi, yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya. Jami'annya taukid. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan ulang, dialah Allah yang maha esa, ya kan? Yang maha tunggal, yang mencipta dengan sempurna bentuk dan fungsinya segala yang ada di bumi, jami'an, semuanya tanpa kecuali. Ya. Jadi kalau kita sebutkan al-ard, tempat yang dipijak, maka mencakup semua yang terkandung di dalamnya. Mau daratannya, mau lautannya, yang terdapat di daratannya, di lautannya, dari mulai mineralnya, pepohonannya, pegunungannya, ikan-ikannya, lapis ke bawahnya, pertama sempurna bentuknya. Ya. Coba bayangkan kalau buminya bentuknya kotak, kemudian dia berputar, kacau di dalamnya, kan? Ya, ya. Apalagi misalnya, ya kalau kita dalami geologi misalnya kan, lapisan ke bawah bumi, lapisan-lapisannya sebagian misalnya ada yang tidak ideal, ya, sehingga berpengaruh kepada keseimbangan bumi, misalkan dalam perputarannya, pada porosnya, rotasinya, maka ada masalah juga. Ya, jadi kalau kita belajar setiap ilmunya, makanya ilmu itu ada untuk menemukan keesaan Allah, kesempurnaan Allah. Jadi seorang yang belajar di setiap jurusan itu, tingkat pencapaian tertingginya kenal Tuhannya, sekali lagi, kenal Allah. Ya. Jadi untuk apa Anda beriset jauh-jauh? Kalau hanya untuk menemukan barang, gitu kan? Oh ini, ada itu. Ya, itu kulitnya aja. Ya, kalau Anda belajar tinggi-tinggi nih di geologi misalnya, ya, ada lagi di geofisis dan sebagainya, menganalisis, ini ada mineral, nih ketemu di kedalaman sekian, punya alatnya dibaca. Cuman sampai situ aja itu baru kulitnya. Ya, pencapaian tertinggi itu siapa yang mampu menanamkan di dalamnya? Siapa yang mampu mengaturnya itu? Sehingga dari situlah kharlu sujada, ada kepatuhan, ketundukan, sujud. Kenal pencipta, itu paling tingginya itu. Ya. Jadi kalau kita turunkan konsep berpikirnya, konfigurasinya begini nih. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta. Lalu memperkenankan kita meriset. Dari riset itu wujudnya ada ilmu. Nah, ilmu itu sejatinya membantu kita untuk menemukan iman. Ya, makanya iman dengan ilmu itu sejalan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu itu kita bisa menemukan kebenaran sejati dengan meriset semuanya tuh. Ya. Makanya sekali lagi kalau ada orang sejenius apapun, pintar, cepat menghitung, cepat menilai, tapi kalau nggak kenal Tuhan dia, maka dia tetap dalam keadaan kurang berilmu. Ya. Kembali ke sini. Di semua nih, ya, semua apa saja. Nanti kita akan baca tafsirnya. Nah, teman-teman sekalian, semua yang tercipta di bumi ini pertama dari bentuknya sempurna. Yang kedua mengandung fungsi. Jadi nggak ada apapun di bumi ini yang tidak mengandung fungsi. Ya. Allah ciptakan gunung pasti ada fungsinya. Nanti kalau kita ngaji di An-Naba misalnya atau ayat-ayat lain, kita temukan ternyata gunung bukan sekedar gunung, jadi pasak tuh. Jadi pasaknya bumi yang menjaga keseimbangan bumi. Dan itu berjalan ternyata, bukan cuma diam. Wal jibala arsaha, dan kami perjalankan gunung sebagai pasak. Ya. Nanti awan. Ya, proses pembentukan awan itu ya dijelaskan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kenapa pakai mu'sirat? Kita gali kajian kebahasaannya. Ternyata ada serapan tuh. Ya, air yang di bumi diserap ke atas, berproses, ya, tiba-tiba nanti naik lagi ke atas, ya, berbentuk awan, berdasar ketinggian nanti, ya, dari ketinggian yang berapa, ketinggian dari bumi itu, kemudian nanti dari suhunya akan berbeda-beda, gitu kan? Nah, semakin nanti ke atas, semakin dingin, kualitas yang turunnya bagaimana, semakin rendah, semakin bagaimana, nanti macam-macam. Apa hubungan awan dengan angin? Sempurna. Nggak ada yang nggak sempurna. Ya, dan Anda kalau ingin menemukan apapun, Anda misalnya belajar taruhlah di dunia hewan misalnya, ya, silakan coba temukan varian hewan yang ada. Begitu Anda riset tuh, Anda akan temukan ternyata setiap hewan punya fungsi dalam berkehidupan. Ada fungsinya, bukan cuma sekedar hadir. Ya, makanya kan dulu di biologi dasar rantai makanan kan kita temukan kan ya. Ya, begitu tikus ngambil padi, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang dan sebagainya. Semuanya siklusnya ada. Itu keseimbangan kehidupan. Jadi ada fungsi semuanya. Ya.
Kenapa sih Allah ciptakan nyamuk? Ada fungsinya lagi. Jadi ada fungsi secara berkehidupannya, ada hikmah dalam berkehidupannya. Diminta belajar kita. Ya, jadi lebah tercipta bukan hanya menghasilkan madu untuk kesehatan, tapi ada hikmah dalam kehidupan. Ya, bagaimana kita bisa melihat kekompakannya, bagaimana melihat penjagaannya, bagaimana melihat kreasi aktivitasnya dari yang hinggap di bunga tiba-tiba bisa melahirkan madu manfaat untuk orang banyak dan sebagainya. Ya, demikian di tumbuhan, di pepohonan dan sebagainya. Jadi yang pertama ketika penciptaan semua yang ada di bumi menggunakan kata khalaqa menunjukkan kesan bahwa ini bentuknya tercipta sempurna dan dia memiliki fungsi. Ingat ya, dia memiliki fungsi. Nanti kalau lebih dalam lagi ngajinya, kita akan temukan bahkan tentang cara tasbihnya, bertasbih semua kepada Allah. Bebatuan ketika jatuh bertasbih, Al-Baqarah ayat 74 misalnya. Ya. Kemudian juga gunung bertasbih, ya, awan bertasbih dan sebagainya. Itu kalau kita hidupkan channel spiritualnya gitu. Ya, di kita itu kan ada 3 bagian. Ada yang terkait dengan jasmani, fisik luar. Ini masih cangkangnya nih di luar. Interaksi, merasakan sesuatu secara fisikal. Makan, minum. Yang kedua intelektual. Ya, kita dengan membaca, kan membaca, memperluas wawasan, menemukan sesuatu dan memudahkan kinerja fisik. Jadi kalau orang banyak ilmunya, fisiknya lebih mudah beraktivitas, lebih ringan. Ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu capek, karena ilmunya banyak. Ya, ingin menjangkau ke sana nggak harus teriak, pakai mikrofon, nyampe. Ya, lambdanya lebih tinggi, panjang suaranya, frekuensinya bisa diatur. Ya, bahkan nanti difabelnya naikin dikit, udah kencang ke sananya. Ya, nah ingin melihat jauh nggak kelihatan, lari ke sana untuk mendekat, ya pakai teropong. Tuh, ilmu mempermudah sesuatu, lebih cepat, jadi lebih ringan aktivitasnya, fisiknya lebih gampang. Ada yang di atas ilmu, ya, namanya iman, jiwa spiritualnya, rohaninya. Dan ini inti dari kehidupan kita. Nggak ada itu, seorang tidak akan hidup, meninggal, wafat, mati. Ya, nggak bergerak, nggak beraktivitas. Jadi, dari sinilah, dari rohani itu, ya, sisi spiritual, menggerakkan intelektual, dikonfigurasikan oleh intelektual, diperintahkan kepada fisikal untuk beraktivitas. Begitu dalam kita merespon segala sesuatu itu. Jadi, akal itu hanya mengkonfigurasikan aja, merumuskan untuk dilakukan oleh fisik. Tapi yang memberikan perintah, apakah itu kebaikan atau keburukan, kembali ke sini, ke rohani kita. Disitulah ada jiwa takwa, iman, ada fujur, nafsu yang diprovokasi oleh setan. Kalau keluarnya dari nafsu, nanti akal akan merumuskan yang jahat. Ilmunya ada, tapi dipakai untuk korupsi misalnya. Ilmunya ada, dipakai untuk menipu. Ilmunya pintar, ahli hukum. Ya, tapi untuk mengkonstruksikan sesuatu menjadi salah misalnya. Nah, itu nafsu yang berperan. Ya, tapi ada orang-orang pintar, dibimbing oleh Allah, ya, dengan imannya. Dia aktifkan sial imannya keluar, dia bimbing akalnya untuk berpikir, maka yang keluar maslahat, semua yang baik-baik. Dibimbing oleh wahyu dari sudut imannya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi ketika Allah mencipta segala hal yang ada di bumi, maka yang penting kita lakukan adalah, yang pertama kali kita mesti menyadari bahwa semua apapun yang Anda riset dengan bidang Anda masing-masing, apapun itu, pasti akan Anda temukan segalanya sempurna. Dan yang kedua punya fungsi. Nah, jadi kalau kita bawa ke dunia riset di Islam tuh, ya kalau saya sarankan tolonglah perbanyak riset. Ya, ilmuwan-ilmuwan Muslim tuh apa nggak ada sih yang sekarang? Perbanyak riset dong, ya. Anda yang aktif di dunia plantologi, misalnya kan di tumbuhan, ya kan? Jenisnya cuma bukan hanya dikeluarkan begini, kumpulkan. Fungsinya apa? Dulu kan masih ada Prof. Hembing kan, ya sekarang ngalir lagi tuh. Turunkan semua, rajin tuh dulu beliau tuh, kumpulin. Yang sekarang teruskan dong, ya. Ya, kalau bisa sampai dengan ketemu tuh ayatnya, hadisnya, fungsinya. Ini nih tauhidnya. Ya, sampai jadi kalau ada fungsi sesuatu yang membantu kita saat menikmati itu, keluarlah kalimat alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bukan cuma di lisan. Kalimat yang keluar karena kesadaran rohani yang tinggi, merasakan keesaan Allah. Ya, jadi begitu Anda mendapatkan sesuatu, bentuknya pengobatan, sembuhnya alhamdulillah yang telah menciptakan ini, mendesain ini secara sempurna. Kembali ke tauhid lagi. Karena saat dicipta menggunakan huwa. Nah, begini cara memfungsikannya teman-teman, ya. Nah, jadi dari sini setiap bentuk yang tercipta, semua yang di daratan, di lautan, semua yang ada di bumi, teman-teman sekalian, tanpa kecuali dia sempurna, ada fungsinya. Dan semua yang tercipta itu lakum, bagian tiganya. Untuk kalian, kata Allah. Lakum di sini punya 2 makna. Nanti kita akan baca tafsirnya. Jadi lam di sini lakum. Ya, ini dipindahkan dari bentuknya dhamir ghaib ke mukhatab, seakan-akan Allah mengembalikan kembali kepada kita dan menjadikan kita ada di hadapannya.
Jadi kalau tadi balik ke flashback ya, alurnya flashback nih ke awal tadi saya katakan, hey, Tuhan yang kamu itu langgar komitmennya, berbuat kerusakan, kamu maksiatin, kan? Ya, kamu maksiatin dengan telingamu itu, maksiatin dengan lisanmu itu, dengan matamu itu, bahkan kamu berpaling darinya. Ya, itu Tuhan itulah yang telah mencipta semua di muka bumi ini untuk kamu. Dibalikin lagi tuh, untuk kamu. Ya, supaya kita mendekatkan Allah ada, gitu kan? Ya, bersama di hadapan yang bisa kita rasakan kenikmatannya dengan sifat ihsan tadi, dengan sifat ihsan, gitu kan? Sehingga kita bisa merasakan pengawasan Allah pada diri kita. Ini gambarannya, teman-teman sekalian. Nah, jadi dari sini lamnya di sini mengarahkan fungsi, menunjukkan kepada maksud, ghayah. Ini ada yang tercipta semua di bumi. Fungsinya begini, silahkan riset. Nah, ini untuk kamu, kata Allah tuh. Ya. Nah, untuk itu yang dapat kita konsumsi berkehidupan, fungsi pertama, berkehidupan, hidup. Contoh, cepat ya. Kita turunkan hewan dulu misalnya. Ya. Hewan kan dibagi 3 secara umum. Kalau kita ngaji Ali Imran ayat 14 ya. Sekarang kan masih Al-Baqarah 29 ya. Sabar ya, insyaallah. Nanti kita akan temukan fungsi hewan itu 3. 1 untuk dikonsumsi. Memang dicipta buat dikonsumsi. Dan ibadahnya senang begitu. Makanya sapi itu senang disembelih. Ya, ayam juga demikian, kambing demikian. Senang karena pengabdiannya memang untuk dikonsumsi. Jadi senang ketika memang dia dicipta untuk begitu, untuk pelayanannya kepada manusia itu atas seizin Allah, diperintahkannya untuk begitu diciptanya. Sehingga apa? Energi yang dimakan dari sapi itu, ya, daging sapi dimasak, kambing dan sebagainya, ya, itu bisa menjadikan energinya tertanam pada diri kita untuk ibadah. Dipakai beraktivitas, dipakai untuk sholat, ngaji Quran, untuk kerja, ya, melahirkan hasil yang nyata, ada maslahat, itu manfaatnya. Makanya motongnya dengan nama Allah, Bismillah, ya Allahu Akbar. Karena dia dicipta oleh Allah untuk itu, kita pun minta izin motongnya sama Allah. Kan? Gitu. Makanya ketika memotong dengan nama Allah itu, maka fungsinya ya dapat diterapkan dalam kehidupan, nyata fungsinya. Itu cara berpikirnya demikian, konfigurasinya. Ya. Nah, ini fungsi konsumtif yang pertama. Yang kedua ada tunggangan. Ya. Kuda misalnya kan, dan sebagainya. Ya. Tunggangan. Jadi yang konsumsi ada tunggangan atau pekerjaan. Ya, ya kan yang ditunggang itu untuk pekerjaan, untuk aktivitas, ada yang untuk membajak dan sebagainya. Ya kan? Ini yang kedua itu. Yang ketiga apa? Ya, zina, untuk keindahan, hiasan. Ya. Diciptakan memang untuk tampil indah aja. Ya. Merak misalnya. Ya, apa Anda mau tunggangin merak nggak ada kerjaan? Ya kan? Ya, merak juga bukan untuk dikonsumsi. Aduh, saya ingin lapar ya. Hari ini saya pengen makan dendeng merak misalnya. Ya, dan orang nggak akan sepakat. Orang pasti marah gitu. Ya, karena apa? Secara fitrah dia menyadari merak diciptakan dengan keindahan, bulunya berputar dan sebagainya. Ya kan? Untuk apa? Untuk jadi hiasan. Ya, jadi hiasan. Jadi ada memang yang fungsinya ketika diciptakan tuh jadi hiasan saja. Ya. Dan seterusnya. Ini gambarannya teman-teman sekalian nih. Ya. Jadi dari sini pandai-pandai kita menempatkan kata Allah wallazi khalaqal lakum. Nah, ini ada yang jadi fungsi hidup untuk kalian nih. Fungsi berkehidupan. Jadi silahkan nanti, ya. Anda yang ingin misalnya menggunakan ini untuk bertahan hidup, butuh makan, ya kan? Nanti diatur caranya, cara mencari bagaimana. Ya, tidak ujuk-ujuk ada sapi nih karena Allah telah menetapkan untukku, ambilnya sembarangan sembelih. Tidak begitu. Diatur. Jangan Anda katakan datang ke pekarangan orang, peternakan, sembelih, ambil sapinya 1. Asal ambil aja. Tidak. Ada petunjuk. Ini kan punya Tuhan, bukan punya Anda. Iya, benar punya Tuhan, tapi Tuhan mengatur bagaimana penggunaan ini secara benar. Ya kan? Jangan Anda juga masuk ke pekarangan orang. Mangganya sudah matang, Anda masuk ke situ. Ini kan punya Tuhan. Tanahnya punya Tuhan, bukan punya Anda yang ciptakan Tuhan. Betul, Bang. Betul, Kak. Memang yang punya Tuhan, yang ciptakan Tuhan. Tapi Tuhan menugaskan saya untuk merawat, mengatur, ya, dan sehingga dengan aturan itu tertib keseluruhannya. Maka dibuatlah kemudian satu hukum oleh Allah di Quran surah kedua misalnya ayat 168. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi. Nih, maknya pakai min. Min, ma. Tuh. Disatukan jadi mimma. Mimma. Semua manusia tanpa kecuali, kalau kalian lapar, pengen makan, memenuhi kebutuhan hajat kalian dan sebagainya, silahkan bekerja, bertebaran, beraktivitas. Ya, di mana? Min, ma, dari sebagian tempat di bumi yang mampu dijangkau.
Semua bumi aku ciptakan untukmu beraktivitas, silahkan. Ya, kamu yang tinggal di Bekasi cari peluang. Nggak dapat Bekasi, kota, keluar kabupaten. Nggak dapat misalnya, ayo cari lagi ke Depok misalnya, ya, nggak nyebrang dikit. Kemana lagi? Ke Karawang, balik lagi gitu kan, terus ke Bandung, Cimahi, ya, Cipas, Cimahi, Mahi itu pas katanya Cipas, ya, nggak ada, terus ke Cikaso, nggak ada Cikaso, Cerbang ke Chicago, ya, balik ke Singaparna, ya, mampir ke Singapura, silahkan, ya, sebagian yang bisa dijangkau. Untuk apa? Kulu. Tapi caranya bagaimana? Halalan thayyibah, ada aturannya, ada legalnya. Nggak semua orang bisa berkata pengen ini langsung dilakukan, tidak. Allah berikan nilai, Allah berikan petunjuk, manusia mengkonstruksikan semuanya itu, dikonfigurasikan dalam hidupnya sesuai dengan yang cocok, yang sesuai dengan tempatnya, biahnya, lingkungannya. Sepakat mereka di situ, Al-Quran bimbing lewat nilainya, mereka silahkan tetapkan hukumnya bersama-sama dari situ. Yang disepakati, maka muncul aturan-aturan. Singkatnya, yang di bumi itu lakum untuk hidupmu. Ya? Yang kedua, lam di sini, karena diawali dengan fungsi tauhid ini, kan? Juga nggak akan lepas dari fungsi ibadah. Ya. Walladzi khalaqa lakum, khalaqa, aku ciptakan dengan sempurna dengan fungsinya. Tapi ingat, kata huwa di sini mengikat nilai-nilai tauhid. Tuh, Allah. Jadi hidup itu bukan untuk, maaf ya, tidur, bangun, makan, tidur lagi. Tidur, bangun, makan, tidur lagi. Bangun, makan, tidur, nggak bangun-bangun. Nggak seperti itu hidup itu. Bukan cuman kayak nyamuknya, nyedot, kumpul, mati, ya. Nggak begitu. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Energi yang didapatkan dari konsumsi tadi yang ada di bumi itu, yang kita kreasikan. Jadi sumber-sumber energi, maka lam di sini menunjukkan aspek ibadah. Ibadah. Tauhidullah. Yang dimaksud Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtu, pakai khalaq lagi tuh. Kalau yang ini ke alamnya, yang ini nanti ke manusianya, ke kum sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I ujungnya liya'buduni. Kan? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Jadi, semua apa yang kita hasilkan dari pekerjaan-pekerjaan kehidupan kita di bumi ini, apapun itu, apakah yang dikonsumsi sini, apakah yang jadi tunggangan, apakah yang jadi hiasan, pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah ini, untuk memenuhi hajat ibadah kita kepada Allah. Yuk, ketunggangan, sepeda, motor, kendaraan, dari sekian mewah yang dikumpulkan dari hasil pekerjaan Anda, terlepas, terserah, mau profesi apapun, mau pebisnis Anda, diplomat, birokrat, dan sebagainya, terserah. Anda sudah banyak tunggangan, dari hasil kerja keras Anda dan sebagainya, Anda bayangkan demikian. Tapi ingat, misi kehidupan kita itu untuk ibadah. Sudah berapa kali sepeda Anda dipakai untuk menuju ibadah? Sudah berapa kali dibawa ke masjid, ke majelis ta'lim? Motor yang Anda banggakan itu, sering tur, dan sebagainya. Ya kan? Coba berapa kali dipakai untuk ibadah? Kendaraan, ya, yang sering kali dipanasin, simpen, berapa kali dipakai untuk ibadah? Itu tunggangan. Ya, hiasan. Coba lihatlah, yang pila beo-nya sudah bisa Assalamualaikum, sudah bisa Al-Fatihah, sudah bisa Qul Huwallahu Ahad, dan sebagainya. Apakah yang melatihnya, yang dihadirkan di sana sudah ingat dengan Allah? Jangan-jangan dia bersuara, dan suara itu memang sedang memuji Allah, sedang bertasbih. Burung yang Anda pelihara itu, yang ada di sangkar, ya, dia berkicau, Anda latih kicauannya tinggi-tinggi. Padahal kalau Anda mengerti bahasa burung, boleh jadi dia sedang bertasbih kepada Allah. Ya kan? Ya, dia dikurung masih bisa bertasbih, Anda yang mengurung tidak bertasbih. Akan dihisab tuh. Ya, akan dihisab gitu, ya. Nanti lain waktu kalau Anda tanya fikihnya memelihara burung, nanti ada fikihnya lagi yang terpisah. Ya kan? Ada kebolehan, ada, ya, dengan beberapa syarat. Ya, di antaranya memberikan hak-hak hidupnya, ya kan? Kemudian yang kedua, memberikan pasangannya, nggak dibiarkan sendiri. Ya, mungkin dia bersiul-siul, berkicau, Anda ketawa, padahal dia nyari pasangan gitu kan, dan sebagainya. Ya, dan seterusnya, nanti ada banyak fikih di dalamnya. Jadi ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya, jadi ketika seseorang hamba bertanya, ya Allah, saya ingin kembali kepadamu, menjalani fungsi kehidupan di bumi, maka Allah katakan, bahkan aku sudah menyiapkan semua yang di bumi itu untuk kehidupanmu, supaya engkau nyaman beraktivitas, dan engkau juga nyaman untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menemukan keagungan Allah di balik semua desain penciptaan bumi itu. Jadi kalau kita membawa sifat tauhid ini melekat pada jiwa kita, apapun tindakan yang didasari dengan nilai tauhid ini, dampaknya ke hati pasti tenang.
dan rasanya indah. Jadi setiap kita berinteraksi dengan sesuatu nggak lepas dari syukur kita kepada Allah. Dapat sepeda naik, alhamdulillah ya Allah, gitu kan? Kau anugerahkan ini supaya aku bisa optimal menyembahmu. Alhamdulillah. Jadi semuanya syukur. Ya, dan kita mensyukuri apa yang ada. Ya, bukan tamak mendapatkan apa yang nggak ada. Ya kan? Karena aspeknya kan ini fungsional sifatnya. Nanti akan ditafsir di ayat-ayat lain. Ya, misalnya di Ar-Rahman, kan yang suka Ar-Rahman seringkali ngaji Ar-Rahman. Di ayat 10 coba. Ya, sampai 11, 12 dan seterusnya. Wal arda wada'aha lil anam. Ya, dan semua yang ada di bumi itu telah aku tetapkan, kata Allah, aku jadikan lil anam, untuk semuanya itu untuk manusia, berkehidupan. Ya. Fiha faqihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di dalamnya ada bebuahan, ya, ada kurma dan seterusnya, ada macam-macam, ya, ada bijian yang tumbuh. Itu Allah minta riset itu. Jadi kalau disebutkan contoh di Quran, di riset deh teman-teman. Bukan cuma dihafalin gitu. Kenapa sih harus kurma yang disebutkan, nggak duren? Kan? Di riset dulu gitu. Coba di riset. Ya, kenapa mesti anggur, nggak salak misalnya kan? Riset dulu. Bukan berarti salak tidak ada keutamaannya, banyak keutamaan. Nanti ada ayat umum, ada ayat khusus. Nah, ketika disebutkan yang khusus berarti ada pesan tersembunyi di dalamnya yang harus digali. Itulah fungsinya ngaji tafsir. Semakin dalam, itu namanya takwil. Ya? Nah, itu makanya kalau orang ngaji tafsirnya itu benar gitu kan dan sabar, pasti cerdas. Pasti cerdas. Karena semua aspek itu bisa diriset. Orang dulu kok ngaji tafsir, Masya Allah bisa menemukan penemuan A, penemuan B, ada yang sampai ke atom, ada yang sampai ke aspek astronomi, ya, kemudian matematika, bahkan ke aerodinamika dan sebagainya. Itulah ya pengembangan dari fungsi-fungsi yang Allah tetapkan kepada diri kita. Gitu ya. Nah, kita baca dulu tafsirnya ya supaya kita bisa berkesesuaian apa yang kita kaji dengan makna-makna yang ulama sampaikan. Jadi bukan rasionalis kita mengarang-arang. Ya, dalam Islam itu Masya Allah gitu, ilmunya pun tersanad, tersambung gitu ya. Jadi penafsiran itu ada pakem tafsirnya. Jadi ada yang bisa kita lihat dari perkembangan peradaban manusia dan nilai-nilai itu selalu selaras dengan perkembangan manusia. Ada yang pakemnya walaupun dia berubah masanya tetap seperti itu. Ya, misalnya masalah akidah, ibadah pokok nggak akan berubah. Ya, sampai kiamat pun ya terjadi, ya kiamat kurang sehari misalkan masih bisa sholat. Nah, itu tetap subuh tetap 2 rakaat, nggak akan jadi 3 rakaat. Dan caranya tetap sama, nggak akan pernah berubah dari zaman Nabi ya, sampai kita kembali kepada Allah pun tetap caranya sama. Ya, haji demikian, zakat demikian ketentuannya. Tapi hal-hal yang sifatnya fleksibel terkait dengan masalah muamalah, sosial, interaksi kehidupan, boleh jadi akan ada nilai-nilai yang berkesesuaian dengan hajat kehidupan yang berkembang. Ya, dulu belum ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Hukumnya bagaimana di Islam itu selalu ada pandangannya. Ya, karena sifat hukumnya itu karakteristiknya ada pakemnya gitu. Yang itu berisi nilai, yang nilainya itu selalu berkesesuaian dengan setiap masa. Itu kalau yang buat itu bukan Tuhan, bukan Allah yang menciptakan itu, ya. Ya, kemudian bukan Allah yang memfirmankan ya dalam Quran itu, bukan Allah yang menetapkan, Rasulullah membimbing dalam hadisnya itu, mustahil bisa begitu. Ya, ada nggak sih yang setiap ketentuan hukum yang terus bertahan setiap zaman? Ya, Masya Allah gitu. Ya, setiap kebutuhan ada jawaban, setiap pertanyaan ada jawaban. Nggak mungkin ada begitu kecuali dari penciptanya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna hadha huwa ni'matu tsaniyatu allati 'amatil mukallafin bi'asarihim wa ma ahsana ma ra'a Allah subhanahu wa ta'ala hadha at-tartib fa innal intifa' bil ardi was sama' innama yakunu ba'da husulil hayah. ولهذا ذكر الله أمر الحياة أولا ثم أتبعه بذكر السماء والأرض. Masya Allah. I'lam, ketahuilah, anna hadha huwa ni'mah tsaniyah. Inilah nikmat yang kedua. Ya allati 'amatil mukallafina, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya yang mendapatkan misi tugas di muka bumi ini. Keseluruhannya tanpa kecuali. Nikmat kedua, nikmat pertamanya nikmat penciptaan yang ayat ke-28 itu. Ya, bukankah menjadi nikmat ketika diberikan kesempatan berkehidupan? Ya kan? Nikmat kan? Ya, berkehidupan di bumi, nikmat bisa sujud kepada Allah. Masya Allah, nggak ada kenikmatan itu terbesar kecuali bisa sujud. Sujud, salat itu nikmat. Karena bisa menjalankan fungsi kita sebagai hamba, gitu kan? Nah, nikmat ketika menggunakan pakaian karena merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, gitu kan? Jadi fungsi pertama itu berkehidupan, nikmat pertama. Nikmat kedua adalah diberikannya fasilitas berkehidupan. Ya, karena itu Al-Imam Fakhr Razi menyebutkan dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir, mengatakan bahwa penciptaan semua yang di bumi untuk kita itu berupa nikmat yang kedua yang Allah berikan secara sempurna bagi semua hambanya
yang hidup di muka bumi ini dengan membawa misi. Mukallaf itu hidup bermisi. Ya, bukan hidup bebas. Ingat ya, bukan hidup bebas, hidup bermisi. Kemudian wa ma ahsana ma Allah subhanahu wa ta'ala hada tertib, dan betapa mengagumkannya, indahnya apa yang telah Allah tetapkan dengan menghadirkan susunan ini. Ya, maksudnya susunan pertama nikmat kehidupan dan nikmat penciptaan fasilitas. Fa innal intifa' bil ardi was sama' innama yakunu ba'da husul hayat. Kenapa? Ya, karena nggak mungkin bisa mendapatkan kenikmatan dengan semua fasilitas di langit dan di bumi ini kecuali setelah mendapatkan kehidupan dulu. Ya, kalau nggak hidup bagaimana bisa menikmati segala fasilitas di bumi ataupun juga segala hal yang kita bisa pandang di langit ya saat ini. Ya, tentunya dengan urutan tadi menunjukkan kesempurnaan Allah mendesain kehidupan ini. Hidup dulu, baru kemudian kita bisa mendapatkan kenikmatan yang kedua, yaitu semua fasilitas di bumi dan di langit. Falihadza dzakarallahu amral hayah awalan thumma atba'ahu bidzikris sama'i wal ard. Karena itulah kemudian saking pentingnya dua nikmat ini secara berurutan Allah menyebutkan yang pertama nikmat kehidupan dulu, Al-Baqarah ayat 28, dan yang keduanya adalah nikmat mendapatkan fasilitas baik itu di bumi ataupun keindahan di langit. Amma qauluhu, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala khalaqa faqad marra tafsiruhu fi qaulihi wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Tafsir khalaqa itu telah kami jelaskan ketika menerangkan surah Al-Baqarah ayat ke-21 dan tadi ringkasannya telah saya uraikan. Okay. Wa amma qauluhu lakum, adapun firman Allah Subhanahu wa taala lakum fa huwa yadullu ala anna al-madhkura ba'da qaulihi khalaqa li ajli intifa'ina fid dini wad dunya. Tuh, sama kan? Nah, jadi kita bukan ngarang-ngarang kalau menafsirkan. Ya, jadi sudah, insya Allah sudah dibaca, sudah juga apa namanya. Kalau kita insya Allah berusaha meniatkan ikhlas, mengkaji, banyak membaca, insya Allah akan ada kesamaan pakem karena pakemnya sudah ada. Ya. Baik, adapun yang dimaksud kata lakum di sini, ya, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dari kata lakum ini, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan penciptaan, yaitu supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia fid dini wad dunya, dalam urusan agama, din, wad dunya, dan dunianya. Tadi yang saya katakan, ya. Saya kan tadi terangkan dari aspek dunianya dulu karena mudah untuk dirasakan, dan setelah itu aspek ibadahnya, aspek dinnya. Jadi silahkan aspek dunianya Anda mungkin bisa pilih. Ya, Anda profesi pengen saya dalam dunia misalnya bisnis, saya pengen di hewan, ya, saya pengen di tumbuhan risetnya, saya pengen di mineral dan sebagainya. Boleh, silakan. Ahli pertambangan, di geologinya, fisiologinya misalnya, ahli hewannya, ya, bagian bisnisnya, birokrasi, diplomasi, silahkan. Ya, silahkan elaborasi sedalam-dalamnya, maksimalkan. Silahkan untuk mendapatkan bagian kehidupan. Tapi jangan lupa fungsi yang kedua alamnya, lidin. Untuk pengesaan, penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala supaya punya bekal pulang. Ya, dapat makanan, konsumsi, energinya pakai sholat, pakai baca Quran. Nah, value dari bacaan Quran dan sholat tadi jadi pahala nanti. Pahala ini dibawa pulang. Ya, makanannya enggak, selesai. Ya, selesai, masuk ke mulut, keluar dari perut kan, ya, dicerna di perut, kemudian keluar, ya sudah, jadi kotoran saja. Ya, dan keluar lagi ketika meninggal kan dibersihkan. Ya, jadi ketika ke alam kubur yang dibawa apa? Bukan hasil duniawinya, tapi dinnya. Dunianya selesai. Karena itu kan meninggalkan dunia. Aspek pertama hilang, ya, masalah dunia. Yang keduanya din itu yang ikut. Itulah pahala. Itulah hasanahnya. Ya, value-nya yang ikut. Diteruskan teman-teman sekalian. Amma fid dunya, yang paling menarik ini, faliyusliha abdanana. Ini dia. Ini yang paling indah nih. Ya, wa amma fid dunya faliyusliha abdanana. Maka dalam konteks kehidupan dunia, semua yang di bumi itu silahkan Anda dapatkan, kreasikan untuk memperbaiki penampilan, menguatkan tubuh. Ya, walinataqawwa bihi 'ala ta'at, yang keduanya. Jadi, silahkan pada bagian yang pertama, ya, untuk perbaiki performance kita. Ya, silahkan misalnya makanan yang menyehatkan, makanya kan halalan thayyiban. Bukan semua yang diinginkan dibeli, dimakan, nggak begitu. Ya, ya, jadi yuslihal abdan, memperbaiki keadaan tubuh kita. Ya. Kemudian yang kedua bisa diartikan juga dengan penampilan. Silahkan beli pakaian yang layak, yang bagus, yang enak dipandang, gitu kan? Ya, tapi dalam saat yang bersamaan juga ini yang paling menarik nih. Walinataqawwa bihi 'ala ta'at. Ya, dan menggunakan semua itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya. Ini indahnya dalam Islam itu senantiasa menjadikan antara dunia dan hukum value akhiratnya beriringan, bersamaan tuh, nggak terpisah. Ya, karena itu Anda mau makan menyehatkan tubuh, tapi kan menyembelihnya kan diatur. Hewannya juga diatur, makannya diatur. Yang haram jangan nih.
Ini bisa berbahaya gitu kan. Lakukan dengan yang ini. Pakaian nih silakan fashionable, ya yang bagus, yang indah. Tapi apa? Beriringannya menutup aurat. Ya kan? Jangan dibuka, jangan menggunakan pakaian-pakaian atau mengenakan pakaian-pakaian yang potensial melahirkan kekacauan, ya kan? Melahirkan perselisihan, ya, melahirkan syahwat, ya kan? Ya Anda boleh berkata, itu kan karena dia nggak bisa mengatur pandangannya aja. Iya, karena Anda berpakaian tak teratur. Kalau Anda teratur, dia bisa mengatur pandangan. Tapi karena Anda nggak teratur, dibuka semua, ya fitrahnya kan manusia itu keluar. Ada syahwat, ada nafsu, ya kan? Nah, jadi di konteks ini mesti paham gitu. Jangan nggak ada kebebasan murni. Semua diikat dengan norma. Nggak semua bisa mengatakan bebas begitu, tidak. Diikat dengan norma. Ya, semua ada norma yang disepakati. Dengan itu kemudian kita berlatih dengan cara yang baik. Ya, nah, itu gambarannya teman-teman sekalian. Selanjutnya amma fid dini falil istidlal bihadhil asya wal i'tibar biha, ya. Kemudian yang paling menarik dan aspek agamanya, semua yang dikenakan, yang digunakan secara fungsional dalam kehidupan ini pada akhirnya adalah supaya manusia belajar untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya menggunakan istidlal dan i'tibar. Kalau istidlal itu penggunaan sebagai dalil wujud eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya, ya tadi saya katakan, menatap gunung itu ingat Allah, jangan cuma mendaki. Ya, aku akan mendaki gunung untuk membuktikan pendakian cintaku kepadamu. Itu masih tahap kecil. Ya, pendakian mahabbah kita kepada Allah itu yang paling tinggi. Jadi lihat gunung itu sudah ingat Allah. Itu keluar, lihat rembulan. Kok bisa ya rembulan itu dihiasi pelangi, ya kan? Lah, kok bisa kita ada keindahan begini? Kita ingat sama Allah. Ya, sehingga membuat kita sujud, lebih dekat, lebih ingat kita akan kembali, kan? Wah, natap begini ada indah, apalagi kalau kembali kepada Allah pasti lebih indah. Kan lebih baik, kan? Lihat anak ingat Allah, lihat pasangan ingat Allah, kan? Lihat lautan ingat Allah dan sebagainya. Nah, itu sampai ke titik itu temukan. Nah, nanti caranya i'tibar, belajar. Nah, makanya jadilah pintar yang sejati, cerdas yang sejati. Jadi yang sejati itu semua bagian aspek tubuh kita terpenuhi. Jasmaninya, rohaninya, ya, kemudian juga intelektualnya. Jadi kalau semua itu terpenuhi, maka insya Allah paripurna fungsi kemanusiaan kita. Jadi kalau dia memenuhi hanya hajat fisiknya dengan hajat intelektualnya, nah spiritualnya kosong, gelisah jiwanya, hatinya, maka limbung juga kehidupannya. Ya, jadi ini yang dimaksudkan di sini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Kemudian juga di sini yang paling menarik adalah falil istidlal bihadhil asya wal i'tibar biha wa jama' biqaulihi wa jumi'a biqaulihi ma fil ardi jami'an jami'al manafi'. Jadi semua yang dimaksudkan istidlal, i'tibar, mengambil ini sebagai wasilah untuk mengenal Allah, mempelajarinya supaya dekat dengan Allah, semuanya ini dikumpulkan dalam satu ayat, satu kalimat, jami'an, keseluruhannya secara komprehensif, diakumulasikan. Apa yang dimaksud jami'an ini? Jami'al manafi', semua manfaat, faidah dari dibalik penciptaan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi secara singkatnya adalah semua penciptaan Allah itu nggak ada yang hampa, ada manfaatnya. Ada faidahnya, bentuknya sempurna, fungsinya sempurna. Apa manfaatnya buat kehidupan manusia? Itu poinnya. Ya, jadi tariknya ke kita nih. Nah, ini ada jami'al manafi, jami'ah, semuanya ini jami'al manafi, ada manfaat untuk kita. Maka apapun interaksi yang kita lakukan dalam kehidupan, ya jangan hanya memproyeksikan manfaatnya untuk kehidupan duniawi, tapi ingat juga kehidupan ukhrawi kita. Karena semua apa yang ada kita dapati di muka bumi ini pada hakikatnya adalah terkreasikan, mengakumulasi semua bentuk-bentuk potensi manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Ya. فَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَالْجِبَالِ وَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالضُّرُوبِ الْحَرْفِ وَالْأُمُورِ التي استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها. Tuh, sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayatnya kemudian diterangkan oleh para ulama, di antaranya kita teruskan faminha ma yattasilu bil hayawan. Apa yang bisa kita riset, kita manfaatkan, ada yang terkait dengan hewan, tadi sudah saya jelaskan. Wan nabat, dan tumbuhan sudah saya sampaikan. Wal ma'adin, dan mineral, ya tadi sudah saya singgung juga. Ada kan pertambangan, kita menggali, melihat apa yang kita temukan. Ada batu bara kah, kemudian ada apa lagi, misalnya emas, nikelnya, tembaganya, macam-macamnya. Itu bukan hanya menemukan jadi bangga, mensupport dunia, tidak. Tapi ketika Anda meriset, kan ada ilmunya itu. Masya Allah, Anda mulai meriset batu, batunya ada kodenya, ada nomor-nomornya, macam-macam gitu kan. Ya, lapisan-lapisannya,
Siapa yang bisa memberikan kode-kode di balik batu itu supaya kita berpikir, belajar dan sebagainya. Setelah itu dapat sesuatu, diuji kan, mau taat nggak sama Allah, dapat emas, ada timbangan, mau zakat nggak dari situ, bisa buat maslahat nggak, kenal Allah nggak, jangan-jangan bikin rumah mewah-mewah besar tapi nggak ada ruangan untuk sujud, nah berarti fungsinya ya tidak maksimal tuh. Ya, silakan penuhi dunianya, tapi kan akan pulang ke akhirat dan ditinggal dunianya. Mana fungsi akhiratnya itu? Ya. Wal jibal, dan gunung-gunung, wa minha ma yattasilu bidurubil harfi wal umur allati istanbataha al uqala. Ada juga yang Allah tetapkan itu bagi kalangan-kalangan intelektual untuk berpikir. Ya, jadi ada yang untuk pebisnis dimanfaatkan, ada yang untuk konsumtif ya, tapi sisi lain ada memang nanti hobinya riset kata Allah itu. Ya. Ya, diisyaratkan dalam Al-Qur'an, diterangkan oleh para ulama, ada yang hobinya riset antariksa, riset di lautan, riset di bumi, riset hewan-hewan, itu meriset aja. Memang ada objeknya itu untuk objek pengetahuan. Nah, hasil risetnya itu harusnya mendekatkan diri kepada Allah, bukan cuma jadi jurnal. Ya, apalagi bagi yang beriman, fungsi imannya mana gitu? Ya, fungsi imannya mana? Ya, coba saya juga men-challenge nih para pakar ilmuwan kita. Coba hidupkan lagi si ICMI-nya tuh, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, yang di IMPAT tuh, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia tuh, yang muslimnya misalnya, ya silahkan dengan non-muslim sama meriset dan sebagainya. Tapi bagi yang beriman, yang orang Islam tuh, imannya mesti hidup. Ya, mesti nyala tuh imannya itu. Temukan di situ risetnya untuk mendekat kepada Allah. Nah, kalau sudah ketemu tuh 3 perpaduan tuh dahsyat hasilnya. Dahsyat sekali teman-teman. Gitu ya. Nah, itu kita mesti kembalikan ke ranah itu gitu ya. Bukan cuma jadi ya tingkat pencapaian pengajar tertinggi misalnya profesor di akademia ya, di akademi misalnya kan, bidang akademik, atau tingkat pembelajaran tertinggi doktor dan sebagainya. Kenal Allah enggak? Ya, kenal Allah enggak? Itu poinnya. Dan apalagi kalau sudah beriman. Itu yang barangkali penting kita di situ notice ya, untuk berikan satu penanda kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini bagian yang kita bahas teman-teman terlebih dahulu ya. Sebelum kita akhiri, kita coba sempurnakan sejenak ya. Ya, di sini kemudian kama qala ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, Al-Jathiyah ayat 13, dan demikianlah Allah menjadikan apa yang di langit dan di bumi ya dimudahkan untuk memfasilitasi kehidupan dan misi kalian, kata Allah. Fakannahu subhanahu wa ta'ala qala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum wa kaifa takfuruna billahi wa qad khalaqa lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a aw yuqalu kaifa takfuruna bi qudratillahi 'ala al-i'adati wa qad ahyaakum ba'da mautikum wa li'annahu khalaqa lakum ma fil ardi. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan ayat ke-28 seakan-akan ini sindiran tajam tapi menguatkan untuk menunjukkan kita pada kebaikan juga. Kalian sih gimana sih bisa ingkar kepada aku, kata Allah ya? Sementara aku yang mencipta kalian. Lalu setelah mencipta aku beri fasilitas. Masa iya sih udah dicipta dikasih fasilitas terus mengkhianati aku, kata Allah tuh. Ya kan? Ya, seharusnya kan yang terjadi apa? Ada syukur di dalamnya. Mengetahui fungsi kehidupan. Karena itulah kita belajar untuk mengenal apa yang Allah sampaikan tadi, ya. Nah, teruskan teman-teman sekalian. فكيف يعجز عن إعادتكم ثم إنه تعالى ذكر تفاصيل هذه المنافع في سورة مختلفة كما قال إنا صببنا الماء صبا. Kan? Nah, nanti kalau kita mau meriset, Allah tunjukkan lagi lewat ayat-ayat yang lain. Makanya jadi kurikulum. Kan ya kalau kita bikin kelas tuh. Sebentar lagi teman-teman. Doakan ya, kalau sekarang kan masih online tuh yang di Miranya. Ya, nanti kalau sudah mulai online tuh yang bertanya kapan mulai dan sebagainya sudah mulai. Dari kajian subuh itu sudah ada. Makanya teman-teman yang baru gabung, aktifkan akun itu, ya kan? Yang kajian online yang subuh itu jalan, yang kita terkurikulum itu kalau coba cek yang sebelumnya ada keberlangsungan. Kecuali kalau ada isu-isu terkini yang harus dibahas, mungkin kita jeda sebentar, disampaikan dulu pandangannya baru nyambung kembali. Kemarin kan kita sudah masuk ke fase tahajud kan, ya kan? Insya Allah nanti nyambung lagi ke Senin ya. Karena ke Sabtu Ahad itu biasanya saya ngisi spesifik materi. Ke Senin nanti nyambung lagi secara teknis dan seterusnya. Nanti kalau sudah offline, pada Ramadan insya Allah pesantren sudah mulai ada unit yang bisa digunakan. Nanti baru ada undangan spesifik gitu ya, kelas-kelas yang dulu sebelum COVID pernah kita lakukan. Tapi yang ingin saya katakan kembali ke tafsir ayat ini adalah ini challenge-nya indah sekali dari Al-Quran ini. Ya, setelah Allah menjelaskan secara umum gambarannya, ini untuk kalian silahkan riset. Anda bertanya lagi. Nah, ketika Anda bertanya, itu dibuat detailnya lagi. Misal nih, ya Anda yang bergerak di bidang cuaca misalnya kan, ini menganalisis tentang cuaca, bagaimana pergerakan awannya, angin dan sebagainya. Ya, sebagian bahkan melakukan rekayasa, tapi saya ingatkan ya, jangan yang aneh-aneh, jangan merusak alam sehingga ketika merusak nanti jadi ada ketidakseimbangan.
Dan itu berbahaya gitu. Itu berbahaya karena kan ada juga sebagian rekayasa-rekayasa cuaca untuk menyesuaikan tentang maslahat-maslahat tertentu, tapi dipikirkan juga sekitarannya. Dan jangan menanamkan nilai-nilai kerusakan ya, karena ada hal-hal yang mungkin perlu diingatkan ya. Sebagian kalangan mungkin merasakan juga ya hal-hal yang kita rasakan beberapa waktu ke belakang ini. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau Anda mau riset di cuaca, nanti ada ayat tentang awan, ada ayat tentang kaitan awan dengan misalnya air, ya baik di lautan ataupun air yang kemudian tertampung di danau atau hanya kemudian menjadi apa namanya ada mengembang ya di lokasi tertentu dan sebagainya. Ya, lalu kemudian bagaimana hujan itu bisa turun, Allah mengatur seperti apa, kenapa kalimatnya menjadi hak prerogatif Allah untuk mengatur cuaca, kan manusia hanya memperkirakan dan sebagainya. Dan didetilkan, ya. Wa qala fi awwali suratin ata amrullah wal an'am khalaqaha lakum. Dan seperti di surah An-Nahl ayat yang kelima, termasuk kalau Anda mau di dunia hewan juga silahkan. Jadi semua aspek yang ketika akan dikaji, detailnya akan muncul di ayat lain. Itu kalau kita keluarkan ayatnya di kurikulum. Anda di kesehatan nih kurikulum, sampai spesialisasi gimana mata yang sehat, telinga yang sehat, hidung yang sehat. Bukan cuma fisikal, sampai ke fungsi spiritualnya. Ini mata sehat secara optik nih, secara fisikal. Ya, tapi secara spiritual dia nggak sehat. Dia bisa membedakan sendal bagus, sendal jelek, tapi dia nggak bisa bedakan mana milik dia, mana punya orang lain. Ya, itu problem kan? Nah, jadi di Islam itu akan rinci ketiga bagian itu. Makanya ketika seseorang meriset ini, jadi pakar di bidangnya, dia nggak nanggung. Ketika jadi dokter yang baik tuh. Ibnu Sina misalnya. Ya, dia meriset itu, sehingga dia bisa mengaitkan mana kesehatan terkait mental, mana kesehatan fisikal, mana kesehatan spiritual. Maka dia nulis kitab kan, ada Asy-Syifa, ada Qanun fit Thib dan sebagainya. Itu kalau kita baca itu kan ada gabungan ketiganya. Kalau Qanun fit Thib itu bagian-bagian yang terkait dengan aspek fisikal kan. Tapi ketika ngaji Asy-Syifa itu kaitannya dengan apa? Dengan spiritual. Ya, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini gambaran yang kita bahas di pertemuan malam hari ini. Ya, nanti setelah sempurna Allah menyajikan semuanya itu untuk kita pahami, kita dalami, kita amalkan dalam kehidupan, maka mari kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan fase-fase kehidupan kembali kepada Allah setelah selesai kehidupan dunia. Lalu disitulah kemudian kita akan bertanya, ya Allah, kalau sudah saya dapatkan semuanya ini, bagaimana saya menatanya? Ya, maka nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, plus masuk juga ke ayat ke-30 setelah lanjutan itu.